Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama NR Audio Service dari Dusun Jati Agung, Desa Gemumas, Kecamatan Gemumas, Kabupaten Jember. Oke, kali ini NR Audio lagi servis Power TD DDX 2802. Oke, dengan tipe 2802. Seperti itu. Dengan merek Wisdom. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, untuk spek voltasenya ini agak gede ya. Untuk voltnya lumayan gede, Lur. Ini 170 volt CT ya, double CT ya. Double CT 170 volt AC. Oke, itu jelas ya. Tuh, fokus, Lur. Oke, seperti itu ya. 170 volt AC kali 2. Oke. Ini kelas TD ground N. TD ground N. TD ground N ini menggunakan final NJW 2119394. Nah, seperti itu. Oke. Seperti ini finalnya. Kalau ground N itu pasti tidak ada isolatornya ya. Di bagian transistor final ini tidak ada isolatornya. Kalau yang ini punyaan driver ya. Oke. Kalau TD pada umumnya seperti yang lain-lain itu, yang biasanya lah, itu ada di tengah untuk transistor driver. Kalau ini ada di pinggir ya. Seperti ini. Ini karena ground N. Jadi outputnya speaker itu mengambil dari CT trafo dan output dari power ini dijadikan ground body seperti itu. Jadi groundnya itu outputnya power ini jadi ground ya. Terus output plus positifnya itu ambil dari CT trafo seperti itu. Makanya untuk versi ground N ini PSU-nya harus terpisah ya. Makanya double CT 170 VAC double CT. Jadi PSU-nya juga terpisah. Oke. Jadi antara blok ini untuk channel yang B, yang sini channel yang A. Ini sendiri-sendiri CT-nya. Seperti itu. Oke. Untuk MOSFET ini menggunakan 3 biji 88N30. Ini bodi kecil ya. Bodi kecil. Ini cuma sayangnya terlalu mepet ya desainnya. Ya mungkin memang didesain seperti ini. Kalau mau upgrade ke MOSFET tegangan tinggi itu kalau bodi gede nggak bisa. Ini tidak bisa ya. Karena ini tegangan 170 volt AC itu sama dengan 235-an ya. Oke, ntar lagi kita cek berapa. Ini MOSFET-nya ada 3 biji. Per rail ini 3. Jadi semuanya satu kit itu mono ada 6 MOSFET-nya. 88N30. Seperti itu.
spasinya sangat minim banget dari 200. Oke, kita cek DC-nya ya. DC-nya. Oke. Kita ambil dari fuse langsung. Nah, ini 243 ya. 243, tapi tegangan listrik di sini, bentar loh, saya ukur dulu. Tegangan listrik saya itu 2 hari ini agak gila ya. Nah, ini 232. Oke, ini listrik PLN saya 233/32. Jadi pada output trafo setelah dioda, setelah melalui elko itu ketemu 244/45 ya, seperti itu. Oke, jelas. Jadi spasinya MOSFET ini sangat minim. Apabila terjadi power ini kemasukan tegangan 240 volt AC dari PLN, misalnya dekat gardu biasanya ya, dekat trafo gardu itu, trafo induk, biasanya itu tegangannya 240 lebih, bahkan sampai 242, 240 kayak gitu. Itu otomatis DC-nya juga akan naik, seperti itu. Jadi untuk tegangan MOSFET agak minim ya untuk space-nya. Kalau kita mau upgrade ini bisanya 2 biji, tapi harus ngebor ulang. Jadi Multnas 3 ngebor ulang, bisa di-upgrade dengan MOSFET tipe yang tinggi ya, yang bisa di 500 volt, yang ampere besar, itu ada, lebih kuat, seperti itu. Oke, jadi space-nya agak minim, jadi hati-hati kalau memakai power ini, jangan lebih dari 220 volt lah kalau lebih amannya. Karena ini saya menggunakan tegangan 235. Nah, ini 235 ya. Ini DC-nya jadi 246. Oke, seperti itu. Terus ini awal protek ya, brodol 3 MOSFET dan finalnya 4 set final yang mati, seperti itu. Dan yang channel satunya juga sama. Oke, kita cek bagian basisnya dulu ya. Basis di biasnya dulu, seperti biasa ground N VBE ya. Oke, 459. Oke, terus kita cek standby sekarang. Power ini standby-nya agak gede, jangan kaget ya, biar intinya itu biar lincah. Standby-nya itu kita ukur di, karena ini ground N, VCC-nya itu ada di emitor ya, bukan di kolektor ya. Di emitornya mati. Di emitornya. Oke. 17 volt DC untuk standby. Ini aslinya ya. Ini tidak di racing atau tidak diapakan. Masih standarnya. Oke, kita ukur yang rel positif, yang tadi negatif ya. Ini agak sulit lor, karena R kapurnya itu berdiri berjejer. Oke, 16,70. Oke, yang sebelah kita cek. Bentar, kita pindah grounding dulu. Kita pindah ground. Sama ya, 16 ya. Itu 15,99, anggap aja 16 volt standby-nya. Seperti itu. Jadi ini power ini standby-nya agak gede.
Untuk DCO kita cek bagian output itu ke kolektor ya, di kolektor atau di bodinya, di zinc-nya ini. Oke, 00000 ya. Untuk DC offset. Oke, seperti itu. Kita cek, ini sudah saya tancap satu proof di gate MOSFET. Kita intip dulu di atas sana karena OS-nya ada di atas ya. Males mau ngasih turun. Nanti kita zoom aja. Oke, di sana trackingnya sudah bagus. Oke, hanya saya couple dikit-dikit aja. Cuma ini untuk standby ini masih standarnya memang seperti itu. Memang agak pincang ya, agak pincang, selisih 2 volt awalnya. Awalnya tuh selisihnya 2 volt, jadi yang 116, yang satunya itu cuma sekitar 14 volt, selisihnya 2 volt. Jadi kita suntik-suntik dikit, tapi hanya menyuntik, tidak di racing lah istilahnya, biar sama ya. Karena kalau imbang itu kan ya kerjanya itu biar sama-sama ringan, sama-sama diangkat bebannya seperti itu, biar sama. Seperti itu ya. Oke, kita PCC udah, bias sudah, standby udah, trackingnya udah. Oke. Oke, untuk elko-nya ya, elko-nya ya. Elko-nya ini menggunakan 330 mikrofarad. Untuk apa ya nih? Mereknya Vendora atau apa ini? Ntar loh, saya intip dulu, takut salah mengucap loh. Oh, mereknya Ven ya. VENT. Oke. Seperti itu tulisannya. VENT. Oke. Jadi power ini tegangannya gede banget lor. Bagi yang nyarvis ini hati-hati, karena main plus ini lumayan, jadi 490-an ya, hampir 500 volt DC ya main plus. Jadi kalau nyarvis ini hati-hati, apalagi di TD ground N ya. TD ground N ini kita matikan sampai 1 minggu tegangannya masih ada loh ya. Ini beneran, ini nggak goroh ini. Power dimatikan, disimpan 1 minggu, kita cek VCC-nya masih ada tegangannya ya. Mungkin sisa itu 100-an lebih ya. Ini mulai saya cek kemarin ada 5 harian ya kayaknya, 4 hari ya sekitar itu. Ini saya tes VCC-nya masih ada gitu. Jadi kalau memasang kitnya harus dibuang dulu, dibuang pakai bolham 100 watt atau 200 watt ya gitulah, dibuang dulu, usahakan dibuang ya, jangan dikonsletkan, bahaya. Kalau dikonsletkan bisa nanti soketnya ngefong, kemakan ya, kemakan percikan apinya itu. Jadi untuk teman-teman yang dapat servisan ini harap hati-hati, terutama pada tegangan ya. Ground N itu kalau soket VCC-nya sudah dicabut seperti itu masih nyimpen tegangan ya, ada tegangannya. Apalagi kita sudah cabut tes PSU aja, kalau nggak dibuang nggak akan hilang, karena nggak ada air couple-nya kalau ground N. Untuk mempercepat menghabiskan tegangan itu nggak ada. Jadi disimpan berapa lama pun dia masih ada tegangannya.
Oke, seperti itu. Kita kalau mau load nggak mungkin, ini pasti kalau malam ini dropnya parah ya. Oke, ya kita coba aja lah. Ini strumnya lagi naik lagi itu. Nggak tahu PLN di sini lagi baik hati ya. Listriknya dikasih, tapi kalau di beban habis. Anehnya itu. Nah itu. Ini saya tidak memakai step up ataupun trafo lagi. Ini masih aslinya dari listrik ya. 235. Tadi siang tuh sampai 242 ya. 242 solder saya tuh sampai membara ya lur. Waduh, ini cepat mati elemennya. Oke, tapi kalau dibuat beban nanti drop. Oke, kita coba aja dulu nanti ya. Kita load 4 ohm listrik, hanya bisa mampu berapa watt aja. Maksud saya tuh listrik saya ya. Tapi nggak bisa maksimal ya lur. Karena ya itu listriknya itu nggak jaminan ya. Oke, kita coba beban semampunya listrik saya. Yang jelas tidak bisa maksimal ya, karena drop. Oke. Ini yang saya beban channel B. Oke, itu channel B, sinyalnya oke, bagus. Ini sudah limiter. Oke, kita cek ampernya berapa, VAC-nya berapa. Oke. Ini tegangan PLN di 234,33 ya. 184, 29, 100 ya. Sudah itu, sudah over meternya. Bunyi pip pip pip, drop di 184. 29 kali 100, 2900. Kemampuannya listrik saya hanya segitu. Jadi ini power ini masih bisa besar ya. Masih lebih dari situ. Jadi saya tidak tahu maksimalnya power ini berapa, karena listrik di bengkel sekarang lagi kurang baik, dropnya terlalu parah. Seperti itu ya dulur. Oke, kita coba genjot lagi. Dua 29,5 ya, 100 PAC. Aman, sudah aman. Masih dingin ya. MOSFET-nya hangat. Oke dulur, sampai di sini dulu reviewnya untuk power kelas TDX 2802 ataupun kok 2800, sorry, 28.002 ya. Maaf ya, salah ngomong, yaitu 28.000. Oh iya lur, 28.002. Oke, seperti itu. Oke, sekian dulu reviewnya untuk power TDX 28.002. Oke, soalnya agak sulit sebutannya. Dibaca 2802 ya. Oke. Oke, mohon maaf ya, biasa ya, manusia ya, seperti itu ya. Kadang membaca sudah jelas pun masih salah. Oke. Untuk reviewnya power ini lumayan gede voltasenya. Tentunya voltase besar itu RMS-nya juga gede, juga besar, seperti itu ya. Tergantung listriknya ya, tergantung umpannya. Oke, karena di sini tegangannya sampai drop 184, tapi masih aman ya. Drop di 184, power masih aman, masih stabil. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.